Baik, sekarang permohonan perkara nomor 126. Silakan. Juga sebagaimana teman-teman yang lain tadi secara ringkas. Silakan. Makasih Yang Mulia. Saya Arifin SH, kuasa hukum dari Bapak Dr. Andus Safruddin Haji Amnor MPD dan Adi Mahyudi, calon Bupati dan Wakil Bupati Bima sebagai pemohon. Ya, saya adu dulu. Minta klarifikasi. Kapan menurut saudara KPU itu melakukan penetapan dan kemudian pengumuman hasil penghitungan suara di Kabupaten Bima menurut pemohon? Kalau penetapannya itu tanggal 17 Penetapan Desember. tanggal 17. Ya. Terus Untuk kami mengajukan gugatan tanggal 19 Desember tanggal 19. dan perbaikan, menyusul perbaikan tanggal 23. Itu menurut saudara. Padahal di sini yang tercatat di dalam buktinya tanggal berapa itu? Tanggal 16. Tapi saudara mengatakan tanggal 17 ya? Tanggal 16 ya. Oke, tanggal 16 yang betul. Iya, tanggal 16. Kemudian saudara mengajukan permohonan ini tanggal berapa? Tanggal 19. Sudah berapa hari itu? 3 hari yang mulia. 3 hari. Ya. Coba dihitung itu. Berapa hari jadinya? 17, 18, 19. 16-nya dihitung. Hah? 16, 17, 18. Saudara mengajukan permohonan pada tanggal 19 ya. 19. 19. Ya, udah. Pokoknya dicatat dalam risalah persidangan. Kemudian saudara mengajukan perbaikan permohonan kapan? Tanggal 23. Tanggal 23. Iya. Betul itu. Panitera pengganti. Perbaikan permohonan kapan? Ini di sini tertulis 23. Betul. Ya, itu perbaikannya tanggal 29 di kepanitraan. Ya. Ini ada di sini. Jadi nanti Mohon maaf yang mulia, tanggal 28. Hah? Mohon maaf, tanggal 28. 28. 28 Desember. Ya, nanti itu KPU itu tolong, ini sudah tercatat di dalam risalah persidangan. Baik, kalau begitu saudara yang akan saudara bacakan ini permohonan yang mana? Terkait pelanggaran yang mulia. Enggak, yang mau dibacakan itu yang mana? Permohonan ini yang ada kandungan TSM itu yang mulia. Oke, itu yang di mana? Yang di permohonan awal? Permohonan perbaikan yang mulia. Atau perbaikan? Oke, Iya. kalau begitu perbaikan permohonan. Tapi Iya. nanti silakan reaksinya bagaimana dari teman-teman termohon dan pihak terkait ya. Silakan dibacakan yang penting-penting. Terus kemudian selisih suara antara pemohon dengan termohon dengan pihak terkait berapa? Saudara memperoleh suara berapa? Lebih kurang 18.000 yang mulia. Memperoleh suara 18.000? Iya, lebih kurang perselisihannya 18.000. Selisihnya 18.000? Iya, kalau dipersentasekan lebih kurang 6% yang mulia. Saudara memperoleh suara 112.068. Iya. Sedangkan pihak terkait memperoleh suara 130.963. 63. Oke. Terus kenapa masih mengajukan permohonan ke mahkamah? Karena di sini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita temukan baik sebelum pencoblosan dan sesudah pencoblosan yang mulia. Baik, dalil-dalil Anda silahkan disampaikan apa? Jadi salah satunya pelanggaran yang terjadi sebelum pencoblosan adanya termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih secara merata.
pada pemilih DPT. Undangan, terus Ya. yang kedua Adanya pemilih di bawah umur yang mulia. pemilih di bawah umur. Ya, yang itu di mana saja ada di dalam permohonan ya. Secara keseluruhan di seluruh desa, seluruh kecamatan yang mulia. Jadi alat bukti sudah kita siapkan. Baik. Sudah disiapkan atau sudah diserahkan? Belum diserahkan. Nah, kenapa tidak diserahkan? Nanti untuk agenda pembuktian nanti kita ajukan yang mulia. Kalau sampai di situ nanti. Siap. Terus apalagi dalilnya? Dalilnya adanya intimidasi yang mulia. Intimidasi berupa apa? Intimidasi adanya berupa bantuan-bantuan yang dari pusat berupa PKH. Intimidasi kok bantuan? Bukan, adanya dari ASN ini mengarahkan yang mulia. Jadi bantuan-bantuan yang datangnya dari pusat seperti PKH, ketika tidak menyoblos nomor 3 akan dihapus dari nama itu yang mulia, penerima PKH. Jadi bukti-bukti dan pernyataan penerima PKH sudah kami siapkan nanti. Ya. Terus apalagi dalilnya? Kalau di salah satunya yang dari DPT ini yang mulia, banyaknya daftar pemilih yang sudah meninggal yang mulia. Oke. Terus yang nyoblos apa itu? Yang nyoblos ini tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan KPPS. Oke, karena nanti ada penggelembungan di sini. KPU-nya merespon apa benar itu. Ya. Itu di mana? Bisa ditunjukkan di tempat mana saja? Terjadi di setiap TPS yang mulia. Hampir di semua. Hampir di semua TPS. Oke. Ya. Terus dalilnya? Yang setelah setelah terjadi pemilihan, jadi pihak-pihak seperti honorer atau apapun itu yang sudah lama mengabdi baik di SD maupun SMP atau SMA, rata-rata diberhentikan dengan tidak hormat yang mulia. Kenapa kok diberhentikan? Karena kaitannya mohon maaf yang mulia, karena mereka memilih paslon nomor 2. Oke. Karena ini ada semacam intimidasi dari pihak paslon nomor 3 selaku petahana yang mulia. Baik, apalagi dalilnya? Itu sementara yang mulia. Itu. Ya. Itu dalil-dalil yang disampaikan ya. Ya. Sekarang petitumnya silakan dibacakan. Petitumnya 1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020. 3. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 nomor 696-HK.03.1 garing KPT garing 5206 garing KPU garing Kabupaten Romawi 12 garing 2020 dan berita acara tanggal 16 Desember 2020 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bima tahun 2020. 4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima tanggal 16 Desember 2020 nomor 2 696 garing HK.03.1 garis datar KPT garing 5206 garing KPU garis datar Kabupaten garing 12 Romawi garing 2020. 5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bima tahun 2020 di seluruh TPS se Kabupaten Bima
dan dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak keputusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan. 6. Memerintahkan termohon untuk memperbaiki daftar pemilih tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutaakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Memerintahkan termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan calon nomor urut 3, yaitu Haja Indah Damayanti Putri SE dan Dr. Andus Haji Dahlan M.Nur sebagai calon peserta pasangan calon pilkada dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Bima karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan pilkada. 8. Memerintahkan termohon menerbitkan surat keputusan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Bima tahun 2020 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini atas segenap perhatian Bapak Majelis Hakim yang mulia dihaturkan banyak terima kasih. Hormat kami Arifin SH dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arifin. Ada Prof. Saldi? Cukup Pak mana? Sedikit silakan. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Kepada pemohon ya, tadi ada dibagi dua pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh termohon ya. Ya. Ada pelanggaran-pelanggaran sebelum pencoblosan, ada pelanggaran-pelanggaran setelah. Nah, pertanyaan saya di sini ada 7 kategori pelanggaran itu sebelumnya. Apakah di antara 7 ini pemohon ada melakukan pengaduan ke pihak Bawaslu dan bagaimana kelanjutan dari pengaduan itu? Apakah ada itu? Silakan jelaskan. Sudah ada yang mulia. Kami sudah laporkan ke Bawaslu, akan ditindaklanjuti. Hasilnya bagaimana? Hasilnya belum jelas yang mulia. Belum jelas, tapi sudah ada pengaduan itu ya? Sudah ada pengaduan pada saat Buktinya itu. ada, bukti Ada pengaduannya buktinya, ada ya. Tapi tidak ditanggapi sampai sekarang. Tidak ditindaklanjuti. Tidak ditindaklanjuti ya? Iya. Baik, yang juga setelah pencoblosan atau setelah hari H juga ada 7 kategori pelanggaran yang saudara katakan. Apakah ini juga ada bukti pengaduannya? Ada yang mulia. Ada bukti pengaduan, Ada. terus bagaimana tindak lanjutnya? Tidak ada tindak lanjut yang mulia. Jadi dua-duanya tidak ada? Tidak ada yang mulia. Walaupun pengaduan memang ada ya? Memang ada yang mulia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan mengesahkan alat bukti. Perkara 102 Kabupaten Lombok Tengah. Pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P38. Betul? Dijawab pakai mic itu biar masuk di rekaman. Betul ya, mulia. Betul. Tapi begini ada catatan supaya ini dilengkapi. Bukti P37 berupa bukti video belum dileges. P37 itu buktinya berupa video belum dileges. Jadi nanti dimasukkan di amplopnya itu yang dileges. Ya, Siap. dilengkapi nanti setelah ini. Siap. Baik. Mohon izin yang mulia, kemarin Apalagi ada tambahan yang mulia. Hah? Untuk soft copy dari kami belum, sama ada tambahan gugatan. Kemarin kurang 1 yang mulia. Gimana itu? Hah? Ini kita mau menyerahkan yang mulia. Apa? Ya sudah diambil itu. Siap. Terima kasih yang mulia. Perkara 110. Ini pemohon mengajukan bukti P01 sampai dengan P52. Betul ya, mulia. Betul? Baik. Tadi disahkan untuk P1 sampai dengan P8 dengan catatan yang 102. Sekarang yang 110 P1 sampai dengan P52 disahkan. Kemudian perkara 126 tidak mengajukan bukti, hanya mengajukan daftar alat bukti tetapi tidak sesuai dengan format.
Ini yang diajukan. Ya betul. Iya, Mulia. Tidak mengajukan alat bukti ya, berarti ya. Belum yang mulia. Belum. Ya, baik. Tidak mengajukan alat bukti. Pemohon 126 tidak mengajukan alat bukti.